selaku siswa SMK Negeri 1 Malang. Perkenalkan, nama saya Atta Bilma Pranata, kelas 10 TJKT 1 absen 5. Tujuan saya buat video ini adalah membahas tentang kemajuan perkembangan teknologi. Tentunya saja saya tidak sendirian. Saya membuat video ini bersama dengan teman-teman yang lain. Yang salah satunya adalah, perkenalkan, nama saya Daftar Farah dari kelas 10 TJKT 1 nomor absen 8. Ya, perkenalkan juga nama saya Frisi Ramadan Nur Alif dari kelas 10 TJKT 1 absen 12. Juga perkenalkan, nama saya Duma Akbar Ardani dari 10 TJKT 1 nomor absen 13. Dan saya adalah anggota terakhir dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Zulfana Said dari kelas 10 TJKT 1 nomor absen 23. dan itulah nama-nama anggota kelompok saya. Sebelum mulai pembahasan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi mari saja mulaikan pembahasannya. Yang pertama itu memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau EMS, internet, dan IR. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi suara Google terbaru yaitu Google AI dari Amazon dan Amazon Alexa. 2. Unsur-unsur IoT itu meliputi yang A. Artificial Intelligence atau AI. Dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Jadi AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Misalnya saja teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran di Jepang, di mana kemampuan robot tersebut dapat berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli. Karena di dalam sistem kendali robot tersebut dapat menggunakan bantuan AI. B. Konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya pemasangan, jaringan tidak terlalu membutuhkan jaringan yang besar untuk biaya yang mahal. C. Perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. D. Sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. E. Keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif, namun yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things atau IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. 4. Penerapan Internet of Things atau IoT. A. Dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan
adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. B. Dalam bidang energi. Dalam bidang energi terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri mampu untuk mengurangi beberapa resiko tersebut. Misalnya saja dengan penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. C. Transportasi. Sistem lalu lintas termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan IoT mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. D. Lingkungan umum. Contoh Internet of Things yang terakhir yaitu dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan maupun hewan dapat dipantau dan diawasi menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Yang kelima, manfaat Internet of Things. A. Mempermudah proses konektivitas. B. Pencapaian efisiensi. Yang ke-C, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Yang ke-6, contoh perangkat IoT. A. Smartwatch. B. Smart lamp. Yang ke-C, smart light. D. Smart security. Dan E. Smart chip. B. Memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, smart home, smart city, dan smart device. 1. Smart home. Smart home atau yang bisa juga disebut dengan rumah pintar ini ternyata adalah sebuah pola menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam rumah terintegrasi dalam sistem teknologi canggih. A. Teknologi smart home. Banyak teknologi yang siap mewujudkan sebuah konsep rumah pintar. Jadi ketika Anda sudah siap untuk menggunakannya, tinggal pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rumah. Bahkan platform kelas Google Smart Home juga sudah mempersiapkan berbagai teknologi pendukung penggunanya. B. Contoh fitur Smart Home. 1. Mirror Smart Mirror. 2. Audio Smart VR. 3. Motion Sensor. 4. IR Remote Control. 5. Kulkas C. pintar. Kelebihan dan kekurangan smart home. 1. Kelebihan smart home. Smart home dapat mempermudah segala pengaturan mulai dari menyalakan lampu hingga menjaga keamanan rumah. Penggunaan rumah pintar konon juga bisa menghemat energi. Pasalnya, kamu bisa mengatur segala hal di rumah hanya melalui ponsel saja. Jadi tidak ada energi yang terbuang. Smart home dapat memberikan sistem keamanan yang lebih ketat, khususnya pada sistem smart lock dan ring alarm atau sensori. Memiliki rumah berbasis hunian pintar juga dapat membuatmu lebih nyaman, sebab semua hal bisa dilakukan dari gawai saja. Misalnya ketika ingin menyalakan lampu atau memutar lagu. 2. Kurangan smart home. Model pemasangan sistem smart home yang besar. Daya listrik yang dibutuhkan juga sangat besar. Beda merek, beda sistem operasi. Bergantung pada koneksi internet. Smart home memiliki risiko keamanan dan bug, risiko kegagalan teknis. Terima kasih telah menonton pembahasan video kali ini. Saya Anta Brahma Pranata. Saya Fizi Ramadhani Nur Ali. Saya Cuma Beradani. Saya Kapol Nurfala. Saya Muhammad Najib Sulfana Said. Kami semua izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Fizi Ramadhani Nur Ali dari kelas 10 TJKT 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan C. Transportasi. Sistem lalu lintas termasuk dalam cakupan Internet of Things. Datang tak? Ancen kok. B. Memahami
perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan teknologi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, halo para teman-teman. Dan saya Frisi Ramadhani Nur Ali dari kelas Потому что по ночам подушку плачет и опять скучает о нем. Мне звонит и пусть